kita refleksi lagi hari ini terkait dengan bisnis nih Jess. Kan Kebun Desain udah 8 tahun gitu ya. Apa sih yang sudah kita lalui gitu selama 8 tahun ini? Kadang kalau dipikir-pikir itu kan lama ya 8 tahun. Lama. Tapi kayak yang cepet banget gitu. Iya. Nah apa aja sih yang sudah terjadi gitu? Apalagi kamu kan yang suka sama Dede gitu ya. Yang berhadapan dengan customer banget gitu. Lanjut dari video yang kemarin ya. Kemarin juga lumayan ya cukup ramai lah. Kalau kemarin itu kan tentang bisnisnya itu bisa berubah. Oke. Antara produknya berubah atau produknya bertambah gitu ya. Seiring dengan waktu gitu. Jadi nggak cuman sesuai dengan ide awal aja gitu, tapi akan ada tambahan-tambahan sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Bisa dibilang kayak gitu tuh chaos nggak sih? Hah? Bisa dibilang yang kayak gitu tuh chaos nggak sih? Kan ide awalnya A misalnya. Enggak sih, enggak. Enggak, ya? Enggak. Itu hal yang lumrah aja, biasa aja di dalam bisnis gitu. Iya, bahkan HP-nya di belakang sih. Gitu. Saya udah nyimpen tuh. Samsung, terus Nokia. Dulunya bukan jualan itu. Samsung juga bukan jualan elektronik. Oke. Cuman lupa sih itu jualan apa tuh. Bisa searching sendiri ya, Samsung. Terus Nokia juga bukan jualan HP, bukan tuh. Terus ya banyak lah. Lamborghini juga bukan mobil. Banyak lah yang awalnya itu mereka bukan itu sebenarnya gitu. Tapi jadi ke situ ya. Iya, tapi jadi ke situ. Oke. Nah, lanjut di part 2 ini adalah pelajaran yang bisa teman-teman ambil nih ya. Adalah penamaan. Oke, penamaan. Penamaan nih. Penamaan ini cukup riskan ya. Yang pertama adalah di perizinan daftar merek. Oke. Itu kan kita juga baru tahu di tahun-tahun ketiga mungkin keempat lah ya. Kita daftar merek di tahun itu, nggak di awal. Iya. Nah, untungnya itu lolos. Kayaknya kalau nggak salah sebelum pandemi deh kita. Atau pas pandemi ya? Sebelum pandemi daftarnya. Soalnya kan ketemu sama Kang siapa sih? Bubur Joli. Ya. Ya ownernya Bubur Joli ya. Ya. Ngobrol-ngobrol di situ buat daftar merek. Oh iya juga gitu ya. Kenapa nggak harus daftar Kenapa kita nggak daftar merek nih? Ya. Padahal itu penting gitu setelah ngobrol sama owner dari Bubur Joli gitu kan. Tapi kan kita sebelumnya nggak tahu gitu ya. Sebelumnya nggak tahu. Sebelumnya nggak merasa penting lah. Sehingga ya udah nanti aja lah gitu. Legalitas nggak ada. Ya sebelumnya sih nganggapnya nggak penting gitu ya. Ya jadi ya udahlah gitu. Nggak usah daftar dulu gitu. Iya. Taunya penting karena pentingnya itu adalah namanya kepake orang nanti. Benar. Gawat. Setelah dipelajari gitu ya, ya informasi kan bertebaran di internet ya. Ya. Kita bisa melihat kasus-kasus, kita bisa melihat contoh-contoh gitu. Dan ternyata bisa sebegitu pengaruhnya nih nama bisnis ketika tidak tidak didaftarkan ke DJKI gitu ya. Bisa seberbahaya itu gitu. Berbahaya nanti masalahnya kita jadi nggak bisa daftar nanti. Iya. Ya banyak konsekuensinya lah. Ya. Banyak konsekuensi yang cenderungnya itu ya yang positifnya ada, bahkan sampai yang berbahayanya juga banyak gitu. Ya benar. Dan kalau Kebun Desain makan jasa ya bisnisnya, sehingga pengaruhnya mungkin tidak sebegitu banyak gitu. Tapi kalau misalkan produk, ini pengaruhnya banyak banget nih. Karena gara-gara kita bikin konten daftar merek juga tuh dan berhasil, terus netizen pada minta daftarin. Nah ternyata untuk yang produk ini bisa jadi Shopee Mall gitu. Nah itu kan jadi sesuatu yang signifikan lah manfaatnya gitu. Ketimbang kita bisnis jasa kan nggak ada marketplace-nya di bisnis. Iya marketplace kan bisnis jasa kan ya langsung lah ya. Iya langsung ketemu antara si pebisnis dengan si customer gitu. Iya tidak ada mana nih mallnya gitu, mall jasa gitu.
Nggak ada di mall jasa. Tidak ada, bener. Ya, artinya kan kalau misalkan ada jasa AC, ya tukang AC-nya ketemu dengan si konsumennya gitu kan. Ya. Jasa bengkel mobil, ya ketemu langsung gitu. Bener. Harusnya sih mungkin sih bisa sih dibikin sistem kayak mall gitu. Ya cuman belum ada yang bikin. Bisa aja kayak misalkan gini. Misalkan bengkel ini resmi berpartner dengan Toyota misalkan. Nah itu bisa tuh diverifikasi gitu tuh. Iya. Tapi apa ya? Ya belum ada lah yang bikin. Buat teman-teman nih mungkin yang mau bikin bisa juga tuh. Iya. Bikin sistemnya. Ya bikin online shopnya lah. Iya. Nah kalau sekarang jasa itu belum ada marketplace-nya ya, sehingga kurang begitu signifikan manfaatnya. Tapi kalau untuk produk, wah ini signifikan banget gitu. Maksudnya manfaatnya kerasa banget lah. Bisa jadi Shopee Mall, bisa jadi Lazada Mall dan lain-lain gitu. Oke, ternyata selama 8 tahun ini nama dari bisnis ataupun identitas bisnis ini penting banget ya. Penting, harus diulik dulu tuh sebelum memulai bisnis, pastiin dulu namanya aman. Bener. Apalagi yang enak nih ya kalau teman-teman baru punya ide bisnis, ya, baru namanya ide, belum ada. Ini benar-benar bisa dimatengin namanya. Matengin dulu. Jangan sampai nanti jalan dulu. Iya. Des bentok namanya udah dipakai orang. Iya. Kalau kayak kebun desain kan udah jalan dulu 3 tahun. Baru daftar untungnya lolos gitu. Iya, benar. Nah, yang kedua nih yang perlu diperhatikan dalam membuat nama adalah kalau bisa sih jangan ada nama-nama produknya atau jasa aja. Kayak kebun desain nih, ini juga sebenarnya kesalahan sih sebenarnya. Harusnya tidak ada desainnya di situ. Oke. Karena ada hubungannya dengan yang part 1 kemarin dibahas. Ketika bisnisnya nanti istilahnya pivot atau berubah haluan produknya, jasanya, nama aman nih. Nama aman. Misalkan kebun desain tiba-tiba jadi edukasi bisnis misalkan. Kan harus repot, harus ganti lagi jadi kebun education misalkan, atau kebun seminar atau kebun apa gitu. Kebun coach misalkan. Kalau istilahnya desain kan udah mentok di desain gitu ya. Iya, mentok di desain. Kita mau berkembang ke misalkan jualan baju, jualan apa, mentok di situ gitu. Jadi susah. Kalau misalkan namanya nggak ada desainnya nih, misalkan kebun aja ini. Wah, ini bisa masuk kemana-mana gitu. Iya. Atau misalkan cari yang keduanya itu lebih umum lagi dari desain. Ya. Misalkan studio. Gitu. Bener, kebun studio misalkan. Itu kan lebih umum lagi ya. Studio apa nih? Ya benar itu. Studio desain kah? Studio foto kah? Bener. Studio produksi film kah? Misalnya. Ya, itu lebih enak tuh kayak gitu, lebih umum. Kebun studio atau kebun misalkan apa ya? Kebun kreatif. Nah kayak gitu. Itu lebih umum, kita bisa bermanuver kemana aja tuh enak. Gak perlu ganti nama lagi. Iya. Nah kalau kebun desain, kita juga kan sebenarnya bukan ganti produk, tapi penambahan jasa ya. Dari jasa desain aja menjadi ada jasa daftar merek. Terus ada daftar NIB. Ya anggaplah kita menerima jasa legalitas lah. Ini udah nggak masuk dengan nama sebenarnya. Iya. Ada kemungkinan akan dihilangkan nih desainnya nih. Iya meskipun sebenarnya kalau dikait-kaitkan sih bisa-bisa aja. Karena di daftar merek itu ada logonya. Ya. Gitu kan, harus ada mengupload logo gitu. Bener. Bisa juga. Nah, tapi pelajaran buat teman-teman nih. Usahakan nggak ada itunya tuh, nggak ada belakang itunya. Iya, dan itu biasanya agak susah sih. Nyari nama satu kata gitu. Ya. Memang itu PR sih. Susah itu, tapi kalau nemu sangat investasi yang bagus. Iya, benar. Nah, ini juga sering dipakai nih sama UMKM nih. Misalkan Rengginang Eyang misalkan. Ya, itu kan terpatok di Rengginang jadinya. Iya.
Benar. Bahkan untuk mencoba apa namanya kerupuk yang lain pun tidak bisa gitu. Nggak bisa mencoba menjadi ke keripik singkong. Ya keripik singkong eyang misalkan. Ya udah mentok di keripik singkong eyang misalnya gitu ya. Iya. Soalnya kalau misalkan snack eyang. Nah, snack eyang itu masih oke, masih bisa ke beberapa snack. Iya. Tapi tidak bisa lewat di luar snack. Di luar snack. Iya. Iya gitu. Misalkan ya masih mending lah kayak gitu. Kenapa? Karena kita pengen konsentrasinya di snack misalkan. Ya. Bermacam-macam snack kan banyak banget, ada ribuan lah snack kayak gitu ya. Keripik pisang. Bisa dicoba Ya, ibaratnya gitu. benar-benar. Masih banyak yang bisa diulik lah. Banyak pilihan ya. Masih banyak pilihan. Tapi kalau udah misalkan satu kayak keripik singkong eyang. Ya. Udah keripik singkong itu nggak bisa kemana-mana gitu kan. Nah jadinya mentok udah. Itu kesalahan nama nih. Akhirnya jadi saya ngerti nih kenapa brand-brand yang besar ya. Samsung bukan Samsung elektronik. Iya kan? Iya. Xiaomi bukan Xiaomi handphone namanya. Iya. Adidas bukan Adidas shoes misalkan. Iya. Nggak ada embel-embel sepatunya gitu. Yamaha nggak pakai motor gitu ya. Ya. Yamaha aja walaupun misalkan PT-nya PT Yamaha Motor tapi brandnya mereknya Yamaha aja. Iya. Akhirnya dia punya juga bisnis musik atau musik duluan sih dia teh. Nggak tahu tuh lupa. Kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah itu dia tuh musik dulu deh. Musik dulu ya. Alat musik dulu. Alat musik. Nah itu juga nih itu kan Yamaha bertolak belakang tuh. Iya. Produksi alat musik tiba-tiba produksi kendaraan. Iya, nah, iya. Tapi kan nama brandnya tetap Yamaha ya. Yamaha. Iya. Nah itu makanya penting banget nama itu kalau bisa satu dan tidak ada embel-embel produknya gitu ya. Ya. Itu sih rekomendasi yang ya kalau apa ya diutamakan seperti itulah. Iya. Kalaupun pengen 2 huruf itu ya Dua cari kata. yang 2 kata gitu ya. Cari yang katanya itu tetap umum gitu ya. Umum bener. Atau bahkan sampai 3 huruf misalnya karena saking itunya. Bisa Tetap 3. umum gitu ya. Umum. Merek itu ya kalau bisa umum lah. Karena itu tadi kalau misalkan tidak umum, kayak misalnya kebun desain nih, ketika kita misalkan mau ditinggalin nih produk desainnya. Kalau sekarang kan masih ada lah jasa desainnya masih dipakai. Tapi kalau suatu saat misalkan jasa desainnya kita off-kan aja lah. Nah itu kan jadi sesuatu yang fatal akhirnya gitu. Iya. Kalau misalkan kita sekarang ganti ke kebun studio, udah daftar mereknya udah kebun desain. Iya, otomatis kita harus modal lagi. Iya. Modal lagi, terus nge-branding lagi gitu. Banyak lagi gitu ya, banyak hal yang harus dilakukan lagi. Bener, banyak yang harus dilakukan. Kayak misalkan teman-teman udah bikin spanduk, bikin apa, bikin neon box gitu. Harus bikin lagi kalau rebranding gitu. Nah itulah ya, sedangkan kita udah dikenal nih dengan kebun desain gitu. Nah itu. Repot juga sih gitu. Ada lagi alternatifnya. Oke gimana nih? Yaitu bikin brand lagi. Nah cuman perjuangannya jadi lebih lama lagi. Ya, karena balik lagi nol lagi. Iya gitu, nol lagi. Contoh misalkan akun lah, akun misalkan akun TikTok lah, ya kita bikin lagi gitu. Misalkan mau bikin kebun merek misalkan, kita bikin lagi kebun merek, nol lagi followersnya gitu. Bikin konten lagi gitu. Benar. Ada juga yang bikin seperti itu, ada yang ketika dia pengen berubah produknya, diganti nama, ditambahin namanya misalkan. Yang tadinya rengginang eyang, yang satu lagi misalkan baju eyang misalkan, karena jualan baju misalkan. Ada juga yang kayak gitu, ada yang dia memisahkan namanya. Tapi ya itu butuh modal lagi gitu. Benar. Jadi refleksi 8 tahun ini terkait dengan nama benar-benar harus bisa jadi contoh ya buat teman-teman nih. Iya. Bisa jadi pembelajaran lah. Kalau yang buat yang baru gitu. Buat yang baru bisnis, yang masih ide masih oke lah, masih ganti-ganti bisa tuh.
Nah yang baru-baru nih, misalkan baru setahun, masih bisa nih ganti nama nih. Iya. Konsumen belum banyak. Bener. Yang baru berapa bulan gitu ya. Ya. Ya mentok-mentok 1 tahun gitu lah. Ini masih cukup baru nih. Bisa dipikirkan apakah teman-teman mau lanjutin dengan nama itu. Padahal namanya ternyata mengandung nama produk teman-teman misalkan kayak gitu ya. Atau mau ini mengikuti saran Kebun Desain misalkan. Mengubah namanya. Tapi kan Kebun Desain tidak mengubah. Ya soalnya Kebun Desain udah 3 tahun. Kemudian kita udah daftar merek. Ya kita lihat nanti aja lah. Iya. Akan berubah karena gini, sebenarnya berubah nama juga bukan hal masalah. Nike juga berubah nama. Nike, yang gampang aja lah. Hansa Plus. Berubah jadi Handy Plus. Oke. Terus apa lagi ya? Ada banyak lah contoh-contoh yang udah puluhan tahun ganti nama. Iya sih. Nah, tapi cara ganti namanya gimana nih yang halus biar gak terlalu ganti nama jadi apa gitu. Benar. Memang mungkin melihat momentum, melihat kondisi. Ya, itu bisa aja terjadi gitu ya. Ya, bisa aja terjadi bener. Benar. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Terkait dengan nama, meskipun 1 poin nih ya, tapi ketika kita refleksikan melihat 8 tahun sekarang ini, wah fatal sekali ya. Ya benar, fatal banget ternyata nama sepenting itu gitu. Jangan sampai salah lah. Ya. Fundamental banget ya. Ya fundamental banget karena ngaruh ke semuanya udah. Waduh, gimana ya? Gimana nih ya yang coba teman-teman yang bisnisnya udah berapa tahun nih, coba komen-komen dong, kita juga pengen sharing-sharing, coba tulisin namanya, kita bahas tuh ya di kolom komentar tuh ya. Ya. Nama teman-teman gimana sih? Apakah ada nama produknya? Apakah gimana? Ya. Apakah udah daftar merek, lolos atau enggak, misalkan ditolak atau enggak? Coba deh komen-komennya di bawah ya. Oke, ada lagi Jis? Udah sih itu aja. Untuk part 2 ini sebenarnya ada beberapa poin lagi nih, tapi kita bakal jadiin playlist lah. Playlist pelajaran 8 tahun bisnis ini apa aja nih. Iya. Nanti akan jadi beberapa video gitu. Iya, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, thank you. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe. Serta kalau misalkan teman-teman pengen daftar merek Jis, lewat Kebun Desain gimana nih? Bisa juga lewat Kebun Desain, tinggal WA aja ke nomor yang ada di bawah nih. Karena Kebun Desain juga menyediakan jasa daftar merek. Di mana nanti mereknya kita bakal cek dulu nih, ada yang udah pakai atau belum. Terus logonya juga, terus kita bantu pantau juga karena merek itu prosesnya 1 tahun. Dan ketika ada permasalahan harus segera dikasih solusi gitu. Terus nanti juga kalau misalkan ada sanggahan mereknya dari lawan, kita bantu banding gitu. Dan lain-lain lah. Bisa langsung WA aja ke nomor yang ada di bawah untuk order daftar merek. Selain itu kita juga karena studio desain, Kebun Desain ya, kita melayani jasa desain logonya, desain kemasannya, desain produknya, dan desain lain-lain lah untuk keperluan bisnis teman-teman. Bisa langsung order juga di nomor WA yang sama. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.